Penanganan sampah saat ini masih bertumpu pada solusi metode lahan uruk saniter. Namun dalam kenyataannya, pengoperasian lahan uruk saniter masih dalam bentuk open dumping dan lahan uruk terkontrol. Data KLHK 2019 masih terdapat 40,9% TPA berstatus open dumping. Untuk menjawab tantangan tersebut, KLHK telah memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah untuk menjadi bahan baku dan energi. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat akan isu sampah. Bank sampah tersebar sebanyak 11.330 unit di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia, dengan jumlah nasabah 419.000 orang dan omset sebanyak 54 miliar per tahun. Dengan jumlah tersebut, sampah yang terkelola dari bank sampah hingga tahun 2020 cukup signifikan, yaitu mencapai 4 juta ton per tahun. Sebagai bentuk upaya mengendalikan sampah di daerah aliran sungai atau DAS, KLHK memberikan bantuan fasilitas pengelolaan sampah di kabupaten kota yang dialiri DAS Citarum, berupa 10 unit pusat daur ulang, 3 unit biodigester, 9 unit bank sampah induk. Juli 2020 menjadi tonggak sejarah diresmikannya fasilitas RDF yang pertama di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Fasilitas RDF ini dibangun dengan kapasitas 120 ton per hari dan menghasilkan 60 ton per hari untuk menggantikan 5% kebutuhan batubara untuk co-firing. Dari tahun 2015 hingga tahun 2020, KLHK telah membangun 24 pusat daur ulang yang tersebar di Indonesia. Pusat Daur Ulang atau PDU merupakan fasilitas yang dibangun KLHK dalam memanfaatkan dan mendaur ulang berbagai limbah sampah agar memiliki nilai ekonomi. Produk yang dihasilkan oleh fasilitas PDU adalah biji plastik dan pupuk granule. Hingga tahun 2020, biodigester telah dibangun di 2 daerah yang berlokasi di Kalimantan Barat dan Jawa Barat, dengan masing-masing kapasitas 1 hingga 3 ton per hari. Produk yang dihasilkan oleh biodigester terdiri dari biogas, listrik, dan pupuk. Kebijakan pengelolaan limbah B3, di Direktorat Jenderal ini kami mengatur tentang 3 hal. Yang pertama adalah limbah B3 diatur dengan cradle to grave, dan yang kedua adalah dengan circular economy, dan yang ketiga limbah B3 yang digunakan kembali sebagai pemanfaatan. Pengelolaan limbah biomasa dari tankos atau tandan kosong memiliki banyak potensi, tidak hanya bermanfaat bagi kelestarian lingkungan, tapi juga berpotensi membangun dan menambah penghasilan bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga di sekitar perusahaan pengelola kelapa sawit. Selain fasilitas fisik, KLHK juga memberikan pelatihan pengembangbiakan jamur serta pelatihan pengelolaan fasilitas ini kepada masyarakat setempat. Dari pelatihan tersebut, masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga bisa menghasilkan produk jamur olahan yang berkontribusi bagi perekonomian masyarakat. Di akhir tahun 2020, KLHK dan PUPR telah mendorong PT Freeport Indonesia atau PT FI untuk memanfaatkan limbah tailing sebagai material agregat infrastruktur jalan di Merauke. Pemanfaatan limbah tailing ini dimulai dengan memanfaatkan 4.000 ton limbah yang mengendap di penampungan seluas 230 km persegi. Aktivitas ini turut mendukung program Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Pemerintah punya komitmen yang kuat untuk terus hadir bersama masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga dan mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.